Keadaan ekonomi kan. Oh iya. Keadaan ekonomi kita kuliah, tapi kan bagaimana kita dapat uang jajan sendiri gitu. Iya. Kalau usaha dagang, usaha bisnis, kita mah nggak mampu gitu. Jangan kita melihat di daerah sekitar kan, pokoknya lahannya bagus-bagus di daerah sini gitu kan. Iya. Kenapa kita nggak manfaatin untuk mengolah lahan di sini gitu. Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Pada video kita kali ini kita akan menemui petani muda yang menggeluti budidaya ikan. Kita akan belajar banyak tentang motivasi, juga semangatnya beliau, kemudian perjalanan usahanya seperti apa, semangatnya seperti apa. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Terima kasih Mas Raffi atas waktunya, kita diberikan kesempatan buat main ke kolamnya ini. Ya. Kenalan dulu Mas, nama, kemudian ini daerah mana, kemudian usahanya apa? Nama saya itu Rapih Sabto. Ini di daerah Jogja bagian utara, di sebuah lereng Merapi di Argomulyo Cangkringan Sleman. Untuk usahanya, unit usaha di sektor pertanian dan perikanan. Untuk perikanan kita bergerak di sektor ikan konsumsi nila, lele juga, terus kadang ada yang ikan hias. Untuk pertaniannya kita mencari di sebuah persayuran atau apa ya, tanaman yang ya betul kayak gitu. Untuk pertanian kita di cabe, timun, sama brambang. Ya. Cabenya berapa luas itu? Untuk cabe masih baru tahap trial ini. Ya. Di sekitaran 3.000 meter. Ya, kalau timun 1 hektar. Wah, timunnya 1 hektar. Ya. Wah, luar biasa ini. Wah, kemudian bawang merahnya itu tadi. Bawang merahnya juga masih trial ini. Trial. Soalnya kan kalau di daerah sini belum tahu itu nanti kondisi geografisnya bagaimana Cocok gitu. Cocok atau tidaknya. Gitu. Nah, kalau pertanian itu mulai tahun berapa? Kalau pertanian ini masih baru, baru itu baru pandemi itu kemarin. Sekitaran 2 tahunan ya, 2 tahunan. 2 tahun. Nah, kalau untuk ikannya ini? Kalau untuk perikanan dari 2010. Sudah 12 tahun berarti? Ya, betul. Ya, sudah merasakan pahit manis dan ya, asam asin. Ya. Ya, sudah komplit belum rasa-rasanya itu? Sangat komplit ya. Kalau dulu awalnya, berarti ketika memulai itu kan di umur 19 tahun. Iya, 19-20 tahun. Iya, 19-20 tahun itu ya. Sudah memulai usaha perikanan. Perikanan. Awalnya itu keadaan ekonomi kan. Oh iya. Keadaan ekonomi kita kuliah, tapi kan bagaimana kita dapat uang jajan dari dari luar. Kalau katakanlah kalau orang kuliah kan dapat uang jajan dari orang tua gitu kan. Bagaimana kita dapat uang jajan sendiri gitu. Kalau usaha dagang, usaha bisnis, kita mah nggak mampu gitu, nggak mampu ada waktu dan lain sebagainya gitu. Oh iya. Jangan kita melihat di daerah sekitar kan, pokoknya lahannya bagus-bagus di daerah sini gitu kan. Kenapa kita nggak manfaatin untuk mengolah lahan di sini gitu. Terus kita terjun ke sektor perikanan dulu. Awalnya seperti itu. Ya di situ lumayanlah dapat cuan-cuan sedikit bisa membantu orang tua sampai selesai kuliah gitu kan. Nah, itu awalnya dulu mulainya dari kolam berapa? Itu cuman berapa? 2 petak kayaknya, 1 petak 2 petak. Di perikanan tuh modal sekitaran 700.000 ya. 700.000. Iya. Ngumpulin uang kuliah gitu. Oh, iya. Kalau 700.000 uang saku masih bisa dikelola kan. 700.000. Itu sawahnya apa, lahannya sewa atau lahan sendiri? Lahan sendiri. Untuk lahan sendiri. Kalau lahan sewa kemungkinan bisa sampai sekitaran 1,5 juta. Oh iya, tapi
Kalau dari pas waktu itu loh, waktu dulu ya. Tapi bahwa akhirnya Mas Raffi sendiri sekarang kolamnya sudah sekian banyak, sudah ekspansi ke pertanian ya. Berarti selama ini kan sudah membuktikan memang perikanan dan pertanian itu menghasilkan. Iya, sangat menghasilkan. Untuk di Indonesia sangat menghasilkan. Terus akhirnya ijazah kuliahnya bagaimana? Ijazah kuliah jadi pajangan. Nah itu kan sebelum awal-awal kuliah sudah memulai usaha, lulus kuliah itu kan berarti usaha sudah mulai berjalan. Iya. Terus ijazahnya. Iya. Nah ini buat para kaum muda yang di seluruh Indonesia, Mas. Ya. Keputusan untuk memulai itu kan sebenarnya referensi sekarang kan banyak. Iya, betul. Tapi betul. memutuskan untuk memulai itu bayangan ke depan, kemudian perhitungan modal dulu itu pertimbangannya seperti apa? Sebenarnya dulu tuh gimana ya? Untuk langsung ya itu setelah kita selesai kuliah, kita sudah selesaikan tugas-tugas orang tua, misalkan kita kan harus mulai mandiri gitu. Untuk tantangan kerja sekarang itu kan sangat sulit loh Pak. Oh iya. Di persaingan juga. Terus kalau kita lihat harus luar kota, harus ke luar negeri misalnya kan gitu. Kenapa kita nggak olah di lingkungan kita sekitar gitu? Para petani-petani itu kok banyak yang udah tua-tua gitu, maksudnya udah ya senior semua lah gitu. Bagaimana kalau kita kan mikirnya, bagaimana ini kalau sekitaran 30 tahun ke depan siapa yang mau nerusin gitu. Sedangkan di sini kok mulai ada perusahaan-perusahaan asing udah mulai masuk di sektor pertanian, ya di sektor pertanian sini gitu kan. Kasihan kalau ini nanti negara kita tuh jadi apa itu, agraris kita tuh bagaimana ini nanti gitu kan. Sebenarnya modal awal yang paling awal itu sebenarnya kan pengalaman juga kan. Iya. Tantangan, pengalaman dan apa ya, resiko-resiko itu kan modal awal itu. Iya. Kita belajar dari sekarang untuk 30 tahun ke depan kan sebenarnya modal ini untuk 30 tahun ke depan gitu. Iya. Terus ada sebenarnya kayak gitu. Kalau dulu waktu memulai 2019, 2020 itu memulai akan membayangkan jadi seperti ini nggak? Enggak. Kalau di tahun itu saya memulainya itu berpikir saya nggak mau tani itu malah. Oh belum mau? Nggak mau. Tapi kalau dipikir ke secara apa itu finansial ya, misalnya dipikir secara ekonominya, sebenarnya itu sektor pertanian itu nggak kalah loh cuannya. Wah iya. Iya kan. Sebenarnya kalau kita pintar mengolah, kita pintar mencari konsep itu, sektor pertanian itu uangnya nggak sedikit gitu. Pendapatan kita itu nggak sedikit gitu. Itu balik lagi Mas. Bapak-bapak petani itu malah justru anaknya itu disuruh sekolah itu bukan ke pertanian rata-rata. Iya kan? Iya. Jarang kan nemu di sini. Iya, jarang sih. Anaknya petani disekolahkan ke pertanian, gitu, atau ke peternakan gitu kan. Betul. Ekonomi lah, ke kesehatan lah, manajemen, hukum lah. Ya, itu. Padahal yang paling penting Pak kalau disekolahkan di pertanian itu wah. Ya. Nah itu yang. Sebenarnya kan kita kasihan juga sama generasi berikutnya itu nanti, generasi milenial itu. Ya. Bagaimana toh ini sektor pertanian kok nggak ada yang melirik? Maksudnya bukan nggak ada, dari seluruh itu hanya berapa persen gitu yang menyerap di situ. Itu pun kalau keadaan kita lihat, maksudnya masih sedikit banget gitu loh. Di Indonesia itu kan pertanian kan masih sedikit, rata-rata udah yang serius-serius juga kan. Gitu. Untuk generasi muda, Mbak, ayo kita giring. Ini negara kita itu agraris banget loh. Dulu penjajah Jepang kan kita kesini kan hanya untuk menguasai tanah toh. Kesuburan di sini kan. Kenapa kok kita sendiri sedikit gitu yang bergerak di sektor pertanian, di sektor pengolahan agraris kita gitu kan, cuma sedikit gitu. Oh iya, ini buat informasi mendasar dulu. Kolamnya berarti ini tadi luasnya berapa? Kita akan ngobrol di sini tadi. Itu sekitaran, kalau untuk kolam sekitaran 1 hektaran teman-teman. 1 hektar. Ini ada 6 lokasi gitu. 6 lokasi kalau misal kita kumpulin ya sekitaran 1 hektar lah. 1 hektar. Ada koinya juga dulu tadi. Iya, itu untuk koi kita dulu belajar ke koi dulu ya awal-awalnya, dari perikanan, nila, terus
oh iya pengen bergerak ke ikan hias gitu. Kalau ikan ini Mas, kita ngomong di perikanan, fase yang paling pahit itu kapan sih? Fase yang paling pahit itu tahun 2019 2020 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Kalau dari 2019 ke sini itu permasalahannya apa saja? Kalau 2019 sampai ke sini tuh banyak tuh Pak tantangan kita itu, dari mulai pandemi, terus ini harga-harga pakan naik semua, sedangkan harga jual kita turun. Harga jualnya turun? Iya, harga jual turun, stabil, padahal harga produksi kita naik semua ini. Jadi kan marginnya kita sedikit banget gitu untuk tahun-tahun ini gitu. Ini sampai menggerus cadangan. Iya, ketika betul. ngomong sebuah usaha, ini menggerus cadangan atau hanya tanpa keuntungan? Sebenarnya kita hanya kalau keuntungan tetap. Maksudnya keuntungan kita tetap tuh dalam artian kita tetap turun, kita turun tapi masih ada keuntungan. Untuk mencapai pendapatan yang lebih, kita harus keluar dana yang lebih banget. Gitu. Kalau sampai terjun enggak sampai minus enggak gitu. Berarti masih bisa bertahan. Iya, gitu. ya bertahan ya, mepet. Ya demikian warga Taniling TV bincang-bincang kita, semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kaum muda yang ada di Indonesia untuk memulai usaha apapun bisa dilakukan dengan keberanian dan tentu saja perhitungan yang tepat. Jadi perbanyak referensi, selalu belajar. Sukses menanti Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.